Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua. Kita akan membahas bagaimana sih cara menikmati karya sastra itu. Belum saya membahas bagaimana cara menikmati karya sastra, alangkah baiknya kita tahu apa itu pengertian sastra itu tersendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan sastra? Yaitu kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kas yang berarti mengajar, sedangkan tra yaitu berarti alat. Jadi kalau digabungkan antara kas dengan tra yaitu alat untuk mengajar. Selanjutnya, pasti kalian pernah mendengar apa itu kata kesastraan. Ya, kata kesastraan berasal dari kata sastra, sedangkan kata kesusastraan yaitu berasal dari kata su pada susastra, tambahan su pada susastra artinya indah atau lebih. Sehingga kata susastra bermakna sastra yang indah. Baiklah, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari sastra dan kesusastraan. Selanjutnya saya akan membahas tentang intinya, yaitu bagaimana sih cara menikmati karya sastra itu. Cara menikmati karya sastra itu ada 4. Yang pertama yaitu menikmati karya sastra dengan pengarangnya. Artinya kita dapat mengapresiasi karya sastra tersebut dengan mencari pengarang atau mewawancarai pengarangnya ataupun mencari asal-usul sejarah atau karya sastra pengarang itu tersendiri. Contohnya yaitu Hikayat Dedak Durhaka, yaitu berasal dari Bengkalis. Jadi tidak mungkin dong pengarangnya berasal dari Malaysia ataupun Singapura. Soalnya yang mengarang karya Hikayat Dedak Durhaka itu tinggalnya kan di Bengkalis, Riau, Indonesia. Selanjutnya, di dalam sebuah karya sastra dengan pengarangnya ini terdapat sebuah struktur bernama struktural genetik. Apa itu struktural genetik? Jadi struktural genetik merupakan salah satu penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Teori ini menekankan hubungan karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Biasanya menentang terhadap metode murni yang hanya menekankan pada nilai-nilai intrinsik saja. Baiklah, di dalam teori struktural genetik ini terdapat menjadi 2 lagi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari karya sastra itu tersebut. Contohnya yaitu pertama yaitu tema. Tema merupakan hal pokok permasalahan dari suatu cerita. Kemudian ada latar, yaitu merupakan tempat atau waktu di dalam karya sastra itu tersendiri. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan posisi penulis dalam membawakan sastra. Selanjutnya ada alur, penokohan, dan amanat. Baiklah, itu tadi contoh-contoh dari unsur intrinsik. Sekarang selanjutnya, apa sih itu unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra? Baik, unsur ekstrinsik yaitu merupakan unsur yang berasal dari luar yang berada di dalam sebuah cerita, tetapi dapat ikut membangun jalannya suatu cerita. Meskipun unsur ekstrinsik ini ikut membangun karya sastra itu tersendiri, namun tidak secara langsung mengubah atau mempengaruhi karya sastra tersebut. Contohnya, latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan tempat atau lokasi sastra itu dibuat.
Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menikmati karya sastra yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana sih cara menikmati karya sastra. Yang kedua itu yaitu pengarang tidak ada kait-mengaitnya dengan karyanya. Hal ini disebut dengan pendekatan atau teori objektif. Contohnya begini. Kita ingin memakan sebuah spaghetti ataupun pizza. Kita nih tidak harus tahu siapa yang membuat spaghetti atau pizza tersebut. Hal ini demikian sama dengan kita dapat menikmati karya sastra atau yang lainnya. Kita pun tidak harus tahu sih siapa yang membuat karya tersebut. Yang dilihat dari teori objektif ini yaitu berdasarkan strukturnya. Karena segala sesuatu itu melekat pada sebuah struktur. Struktur sastra itu ada dua, yaitu pertama itu puisi, yang kedua yaitu prosa. Di dalam prosa itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu berarti karya itu fiktif, sedangkan non-fiksi itu artinya benar terjadi di karya tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengaitkan karya sastra dengan masyarakat ataupun pendengarnya atau pembacanya. Contohnya pada tahun 1957 ada sebuah politikus Jerman yang mengatakan bahwa karya sastra itu dilemparkan kepada masyarakat. Masyarakat itulah yang menilai karya sastra tersebut apakah bisa diterima ataupun tidak. Artinya muncul teori resepsi, yaitu respon dari masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, cara menikmati karya sastra itu yaitu mengaitkan antara pengarang, karya sastra, dan masyarakat atau penikmatnya. Jadi jalan pikiran pengarang kita masih belum tahu nih, apakah pengarang memikirkan hal yang serupa dengan kita? Artinya kalau seide kita dengan seorang pengarang tersebut, maka muncul. Kalau kita tidak seide, maka itu tidak muncul. Demikianlah presentasi yang bisa dapat saya sampaikan, yaitu bagaimana cara menikmati karya sastra. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.